إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, dimuliakan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah ketika kita berusaha menuju agama Allah, menuju ilmu yang bermanfaat, menuju amalan saleh, menuju amar ma'ruf nahi munkar, apakah kemudian hidup akan makin enak tanpa rintangan, tanpa gangguan, tanpa ujian, tanpa cobaan? Maka jawabannya tentu tidak. Justru seseorang ketika semakin dia beriman, maka semakin Allah Subhanahu wa taala berikan ujian padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di surat Al-Ankabut kata Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim. Apakah orang-orang itu menyangka bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diberi ujian? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah memberikan fitnah. Fitnah di sini maknanya ujian kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum para nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga kami betul-betul mengetahui siapa saja orang-orang yang jujur dalam berkata kami beriman dan siapa saja yang cuma berdusta, atau bahasa kita omong doang. Jemaah sekalian rahimakumullah, apakah ketika kita meninggalkan hal yang haram atau meninggalkan pekerjaan yang haram menuju amalan yang bagus, saleh, atau menuju pekerjaan yang halal, hasilnya apakah tidak ada tantangan? Ada tantangan, jemaah sekalian. Maka jangan dikira bahwasanya ujian di dunia ini berarti penghinaan buat kita dan perendahan. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah taala akan memberi mereka ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa ridha kepada Allah dengan takdir yang buruk itu, maka buat dia keridhaan Allah, dan itu yang kita cari. Dan siapa yang murka, tidak terima dengan adanya ujian itu, maka dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah, bukti bahwasanya orang makin tinggi imannya itu makin besar ujiannya. Sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, manusia model apa yang paling besar ujiannya? Maka kata Nabi SAW, Al-Anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling besar ujiannya dari manusia itu para nabi. Padahal mereka orang paling mulia loh. Justru karena mereka paling dimuliakan oleh Allah, mereka justru makin diperbesar ujiannya. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh.
Semakin soleh, ya semakin besar ujiannya. Tsummal amsal fal amsal, kemudian semisal dan semisal. Kemudian dalam sabda Nabi lainnya, wala yazalul musibatu wala yazalul bala'u 'inda ar-rajuli, atau kata Nabi SAW, wa innal mar'a la yubtala ala hasabi dinih. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keagamaan dia. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ih. Kalau misalnya kadar keimanan dan agama dia itu tebal, besar, maka ditambahkan ujiannya oleh Allah. Ditambahkan ujiannya karena Allah cinta sama orang ini. Wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau misalnya di keagamaan dan imannya itu tipis, lemah imannya, khuffifa anhu, maka akan diringankan. Berarti kalau ujian itu diringankan, menunjukkan ini orang enggak kuat imannya, makanya ringan ujiannya. Sebagaimana biasanya penampakan jin berupa pocong, kuntilanak dan semisalnya, itu hanya menggoda orang-orang yang ketakutan, atau orang imannya lemah, atau orang percaya dengan khurafat, ditampakin. Tapi jarang mereka menampakkan diri kepada orang yang imannya kuat, enggak percaya khurafat, pemberani, jarang. Maka hal-hal seperti itu hanya orang untuk yang lemah. Karena ujian penampakan jin itu hanya untuk orang lemah, adapun yang lebih kuat adalah bisikannya, tipu dayanya, makarnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi'a 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dan ujian itu akan terus melengket bersama hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak memiliki dosa setitik pun, karena sabar orang ini. Karena sabar, maka Allah gugurkan dosa-dosanya dengan kesabaran itu, karena diuji sabar. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ini sedang diuji dengan takdir yang buruk, musibah, penyakit, kehilangan dan seterusnya, maka husnudzan kepada Allah dan suudzanlah pada diri kita. Husnudzan kepada Allah apa? Bahwasanya semua ini dari Allah. Solusinya ada pada Allah. Jalan keluarnya dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan suudzan pada diri kita adalah karena kita ini sering melakukan dosa. Boleh jadi ini efek dan hukuman karena dosa kita di masa lampau. Sampai seorang salaf pernah, Al-A'mash, di antara ulama ahli sunnah di kalangan salaf, beliau terlilit hutang dan terjadi pada dirinya gham dan ham, yaitu kepikiran, kegalauan, susah bayar hutang. Maka apa kata beliau? Kepikiran seperti ini, resah seperti ini adalah efek dosa yang pernah saya lakukan 40 tahun lalu. Jemaah sekalian, mungkin kita mengalami musibah, boleh jadi karena dosa kita, dan semua dengan izin Allah untuk pembersihan. Justru kita diberi musibah dan ujian dengan tujuan introspeksi diri, itu merupakan berkah tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Maka husnudzanlah kepada Allah, bahwasanya ini semua dari Allah, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai kita dengan menegur kita supaya kembali kepada Allah. Lalu apa? Bagaimana bedanya? Bagaimana kita membedakan antara azab murni atau hukuman murni dengan ujian? Tentu semua yang namanya azab, hukuman, ujian, semua azab, hukuman itu semua adalah takdir, betul. Tetapi ketika kita kena musibah, bagaimana kita membedakan ini hukuman murni atau ini hukuman sekaligus ujian, atau bagaimana? Membedakannya itu dari sikap kita. Kalau dengan musibah ini kita makin jauh dari Allah, makin sombong, makin arogan, makin kesel, gak terima takdir, berarti ini hukuman murni, ini azab. Dan dengan tidak terimanya kita akan takdir, ini adalah azab yang berlipat. Karena azab pertama, azab musibah.
Azab kedua, azab qalbu, azab di hati, karena merasa nggak nyaman dan nggak terima takdir. Orang kalau udah nggak terima takdir, itu nggak tenang hidupnya. Adapun jika musibah ini membuat kita malah justru semakin dekat sama Allah, mintanya hanya pada Allah, tidak bergantung pada manusia, malah makin sering ke masjid, makin menuju kesolehan walaupun belum sempurna, berarti ini murni ujian. Walaupun memang ada hukumnya, tapi ini ujian yang justru ini keberkahan tersendiri. Jemaah sekalian, coba ada orang maksiat. Kata Ibnu Qayyim, boleh jadi maksiat itu adalah rahmat bagi seseorang. Boleh jadi maksiat adalah rahmat bagi seseorang. Begini, ada seseorang maksiat dan dia merasa nyaman dan aman dengan maksiat tersebut, menikmatinya sepanjang musim, sepanjang tahun, sepanjang hari Rasul, dan tidak berhenti-henti, nggak ada henti-hentinya. Maka yang seperti ini istidraj namanya. Para nikmat itu terus ada, istidraj. Jadi yang pertama. Yang kedua, yang pertama ini bisa terlaknat dan jauh dari Allah. Yang kedua, ada seseorang maksiat. Tiba-tiba dia merasa bersalah dengan maksiatnya itu, dia ingat Allah. Jadi mungkin ada seseorang yang tadi hidupnya saleh, istiqomah biasa, ya standar seperti itu, ada derajatnya di sisi Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat dia lebih dari sebelumnya. Maka Allah taala takdirkan pada orang ini keinginan untuk bermaksiat. Karena yang tadinya istiqamah, tiba-tiba bermaksiat, terjatuh dalam kemaksiatan karena nggak biasa maksiat. Akhirnya dia taubat langsung dari maksiatnya dan meningkatkan imannya lebih dari sebelumnya. Itu di antara cara Allah Azza wa Jalla. Seseorang kalau sudah biasa pakai baju bersih atau pakai baju putih, bersih, murni putih, biasa pakai baju itu, ketika terkena sedikit kotoran, maka dia akan lebih tahu di mana kotorannya itu dan betul-betul mencucinya sampai bersih. Maka begitu juga dengan orang yang taat. Sekali dia terjerumus ke maksiat, mudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dapat musibah, kalau makin terus-menerus jauh dari Allah, tidak sabaran, seperti menolak takdir, menggugat keputusan Allah, maka yang seperti ini terlaknat dan jauh dari Allah Azza wa Jalla, dan wajib atas kita untuk bersabar. Sabar terhadap musibah atau terhadap ujian, dia itu definisinya adalah al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal insan, yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Maka itu adalah definisi sabar terhadap ujian. Bertahan, bukan kabur. Ujian itu untuk dihadapi dan bertahan. Jangan kabur, apalagi kita lelaki. Jangan kabur, hadapi kenyataan dalam ujian ini. Namun tanpa keluhan, jangan mudah mengeluh, apalagi di media sosial. Jangan mudah mengeluh pada orang-orang, kecuali dalam rangka mencari solusi pada ahlinya atau orang yang mencintai kita, maka itu boleh. Maka bersabarlah jemaah sekalian rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan teruslah bersabar, dan betul lakukanlah ribat, itu penjagaan terhadap agama Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu masa depan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang mengetahui besok itu bagaimana dia dapat apa, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di bagian bumi mana dia akan mati. Lebih-lebih masalah alam kubur, alam barzakh, apalagi masalah akhirat, kita tidak tahu manzilah seseorang. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita melihat saudara kita terkena musibah, ujian yang besar,
maka jangan kita menertawainya. Karena pertama, boleh jadi dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah, atau yang kedua, boleh jadi di masa depan kita juga akan tertimpa musibah yang serupa dengan itu. Maka hati-hati terhadap musibah orang. Apalagi zaman sekarang ini justru YouTuber banyak sekali yang melakukan prank, merasa senang dengan orang terkena kesulitan, musibah gara-gara ulah dia. Direkam pula, disiarkan dan ditayang dan mengambil benefit dari itu pula. Maka ini sungguh sesuatu yang haram dilakukan jemaah sekalian. Apalagi jika prank tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia atau mempermalukan mereka di depan publik dan jelas dengan diupload ke media sosial atau ke YouTube, maka ini mempermalukan. Walaupun orang itu mengizinkan, namun ini contoh yang tidak baik. Jemaah sekalian, banyak contoh tidak baik di YouTube. Dari pemuda-pemuda yang memberikan prank dan semisalnya. Sekarang berita berseliweran setiap bulan atau setiap sekian bulan ada aja berita tentang orang dipatuk ular kobra mati dan seterusnya. Dan lagi ada kabar begitu. Kenapa kok sekarang banyak yang seperti itu? Pertama, memang pemberitaan sekarang mudah, betul, itu satu. Tapi kedua, sumbernya adalah contoh dari beberapa YouTuber yang menyukai reptil dan memperagakan, walaupun ada warning di layarnya, adegan ini jangan ditiru. Jangan ditiru, tapi Anda selalu mencontohkan. Dan banyak orang merasa, oh bisa main kobra nih, hebat nih. Akhirnya banyak yang sok tahu, melakukannya, mati kemudian. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika terkena musibah dan ujian, dapat ujian, maka husnuzan kepada Allah. Barangkali kita ini banyak dosanya, dan memang, dan barangkali kita ini diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapat suatu derajat di surga yang cukup tinggi, namun kita tidak punya orang yang cukup. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat posisi seorang hamba itu di surga punya derajat yang tinggi. Namun ketika Allah Ta'ala melihat amal-amal dia, amalannya itu cetek sekali, tidak seberapa, enggak cukup untuk sampai derajat ini. Maka Allah timpakan musibah buat orang ini, dan Allah jadikan hatinya bersabar dengan musibah itu. Jadi yang memberikan musibah itu Allah, dan yang membuat kita bisa bersabar adalah Allah. Allah timpakan musibah, dan Allah jadikan dia bersabar. Dengan bersabar terhadap musibah itu, akhirnya Allah hapus dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan sampailah dia derajat yang Allah Ta'ala tinggikan di akhirat nanti, di surga nanti. Maka jemaah sekalian, musibah itu tuh dari berbagai arah, dan semakin besar musibah menunjukkan Allah Ta'ala menitipkan kepada Anda produk yang lebih berkualitas. Tentu di sini karyawan masing-masing ada grade-nya. Tidak mungkin amanah untuk grade yang tinggi ditujukan atau dialamatkan pada pegawai yang masih rendah grade-nya. Tentu tidak. Beda-beda kualitasnya. Begitu pula ujian. Semakin beriman semakin diuji, dan semakin diuji harus semakin bersabar, dan disitulah kita berjihad dan mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar terhadap ujian, dan menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تثبيت الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan dan rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar waj'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.